kita berdoa. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sebagaimana pada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan pertolongannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dalam kesempatan yang indah ini, saya mengajak kita, mari kita membuka dan membaca Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kami boleh membaca kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan merenungkannya. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Bagaimana pertolongan-Mu bagi kami dari hari-hari telah kami lewati. Sehingga kalau boleh dalam kesempatan ini, kami masih bisa merenungkan kebenaran. Tuhan Yesus berkati kami. Kiranya melalui kebenaran-Mu akan menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Terkadang Tuhan izinkan sesuatu kepada umat-Nya. Bahkan menurut kita tidak masuk akal. Tapi pada akhir kita akan baru tahu bahwa tiap penderitaan, tantangan yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Demi kemajuan pekerjaan dan kerajaan-Nya di muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ini di ayat yang 55 sampai 60. Di sini menceritakan bagaimana penderitaan Stefanus di dalam memberitakan Injil Tuhan. Ketika ia dengan tegas pada waktu itu menegur orang-orang Yahudi. Kalau kita nanti membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ini di ayat sebelum pembacaan kita,
di ayat 55 sampai 53. Di sana kita akan menemukan beberapa teguran-teguran Stefanus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan oleh teguran inilah membuat anggota-anggota Mahkamah Agama semakin sakit hati dan benci kepada Stefanus. Akhirnya ia diseret keluar kota dan dilempari batu sampai mati. Kematian Stefanus adalah kematian sangat sadis. Kalau kita sebut sebagai mati secara martir. Namun perlu kita tahu Bapak Ibu, apa yang telah dialami oleh Stefanus, mati secara martir hingga berakhir dengan kematian. Mungkin kalau menurut manusia lalu merupakan suatu kekalahan. Tapi kalau kita ingat Bapak Ibu, ini adalah suatu kemenangan. Di mana inilah akan menjadi titik terang di dalam pemberitaan Injil pada akhirnya. Yang menjadi cikal bakal Injil tersebar di berbagai kota dan berbagai negeri. Bapak Ibu, kalau kita membaca nanti di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 di ayatnya yang pertama bagian B dan ayat-ayat berikutnya, dikatakan di situ di ayatnya yang pertama bagian B di pasal ke-8 dia berkata, pada waktu itu mulailah penganiayaan hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh Yudea dan Samaria. Kalau kita lanjut di dalam pasalnya 8 ayat 4 dikatakan di sini, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil dan menjelaskan. Kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya nanti, bagaimana berita Injil diberitakan. Dan ada banyak orang yang mendengarkan kabar baik, berita Injil Kristus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Inilah kenapa tadi saya katakan, sekalipun di dalam memberitakan Injil, mewartakan Kristus, diakhiri dengan kematian, justru inilah awal suatu kemenangan di dalam pemberitaan Injil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini dikatakan di sini, tetap teguh mewartakan Kristus. Dalam tema ini sedang menghimbau setiap kita, umat yang percaya kepada Yesus, dan memberikan suatu pelajaran bagi setiap kita. Bagaimana kita mau belajar dengan apa yang dialami oleh hambanya Stefanus. Bagaimana keteguhan imannya di dalam mewartakan Injil Kristus. Bapak Ibu, kalau kita mau bertanya di dalam diri kita saat ini, bagaimana saya dan saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
yang dimana juga kita bisa menjadi orang-orang yang mewartakan Injil Kristus. Tentu akan ada pertanyaan bagi setiap kita. Bagaimana supaya kita setia, teguh mewartakan Kristus? Di dalam pembacaan kita ini di ayatnya yang ke-55 sampai 60 nanti, sini ada beberapa pokok akan memberikan suatu contoh bagi kita untuk bisa kita lakukan di dalam mewartakan Kristus di akhir zaman ini. Yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan di sini di ayatnya yang ke-55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk kita bisa teguh mewartakan menjadi saksi bagi Kristus, yang pertama kita lakukan adalah melalui pembacaan kita ini, tunduk pada tuntunan Allah. Kalau kita melihat kejadian pada saat itu, sekalipun ancaman sudah di depan mata Stefanus, tapi Stefanus tidak takut. Justru ia lebih berani karena ia tunduk pada tuntunan Roh Kudus. Dan hal inilah yang membawanya di dalam penglihatan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, terkadang di dalam mewartakan Injil Kristus tidak semua orang menerima, tidak semua orang senang. Apalagi jika kebenaran kita sampaikan mengungkit atau menelanjangi perbuatan mereka, pasti akan menimbulkan kemarahan, kebencian bagi setiap kita yang mewartakan kebenaran. Namun jika kita memilih untuk tunduk pada tuntunan Roh Kudus, kebenaran tetap kita nyatakan tanpa rasa takut dan segan untuk menyatakan dan tidak perlu mencari aman. Seakan kompromi, kesalahan tetap akan kita nyatakan demi kebenaran, dan kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap teguh dalam mewartakan Kristus. Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan, kalau kita membaca di ayatnya yang 57 sampai 59, yang berkata di sini, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohmu. Kesaksian Stefanus ternyata telah membangkitkan amarah orang-orang Yahudi yang menganggapnya telah menghujat Allah
pemimpin atau anggota-anggota mahkamah agama yang dikuasai oleh amarah yang tidak terkontrol lagi, mengsahkan, menganiaya, dan membunuh Stefanus. Tetapi sedang mereka melempari, ia berdoa, menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan. Dia berkata di sini, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Yang kedua, Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah penyerahan hidup kepada Tuhan. Dalam menghadapi hujatan dan kematian, Stefanus tidak takut, tapi ia menyerahkan hidupnya secara total dalam tangan Tuhan. Hal inilah yang menjadi contoh bagi setiap kita dalam menghadapi setiap tantangan, rintangan dunia ini, bahkan mungkin aniaya sekalipun. Memang di dalam mewartakan Injil Kristus tidaklah segampang apa yang kita bayangkan. Tetapi jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan lari dari panggilan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Karena kita tahu Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Yesus dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia wajib menjadi saksi. Jadi bagi setiap kita, umat yang percaya kepada Yesus, ini adalah merupakan kewajiban kita. Dan marilah kita belajar melalui kehidupan Stefanus, sehingga di dalam menghadapi tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, untuk menjadi saksi dan menyatakan, mewartakan Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita secara total, kita tetap teguh, kita tidak mau lari dari kenyataan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita tetap teguh dalam mewartakan Kristus. Yang ketiga adalah melepaskan pengampunan. Kalau kita membaca di ayatnya yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Menghadapi detik-detik kematiannya, Stefanus justru memohon pengampunan Tuhan bagi mereka yang menganiayanya. Hal inilah yang luar biasa yang kita dapatkan dalam kehidupan Stefanus. Bagaimana dia menjadi contoh teladan dan mengikuti jejak apa yang telah dialami oleh Yesus Kristus ketika detik-detik kematiannya di kayu salib. Yesus mengampuni orang yang menganiayanya dan menyalibkan.
Ibu, saudara-saudari, saya mau katakan, mengampuni orang bersalah itu memang hal yang tidak gampang dan sangat sulit untuk kita lakukan. Namun, perlu kita ingat, jangan sampai kesalahan orang lain kita bawa mati. Nah, banyak orang karena ketidaksanggupnya mengampuni orang lain sampai mati pun ia belum mengampuni orang lain. Tetapi mari kita belajar kepada Stefanus yang sudah mengikuti teladan Yesus Kristus, sehingga akan memampukan kita lagi tidak melihat lagi kesalahan orang lain yang bersalah dengan kita, tapi justru akan membawa kita terarah kepada Yesus Kristus yang sudah mengasihi dan mengampuni segala kesalahan kita. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak perlu mengingat hal-hal yang menyakiti hidup kita, tapi marilah kita hidup dalam pengampunan sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni saya dan saudara. Bagaimana ia tidak menghitung segala dosa-dosa kita. Dan hal inilah yang akan menguatkan iman kita untuk terus bersaksi dan melayani Tuhan, sekalipun banyak hal rintangan dan cobaan, bahkan mungkin penolakan sekalipun, kita akan tetap teguh mewartakan, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, bila melalui perenungan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar dengan apa yang sudah kita renungkan, apa yang dialami dan yang dilakukan oleh Stefanus. Dan tentu itu akan menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi rintangan-tantangan dunia ini, untuk bisa tetap teguh, berdiri, menjadi saksi bagi Kristus. Supaya tetap teguh, sekali lagi saya mau ingatkan, ada 3 hal tadi yang harus kita lakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Stefanus. Yang pertama, harus tunduk pada tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, penyerahan hidup kepada Tuhan. Dan yang ketiga, melepaskan pengampunan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memateraikan firman Tuhan ini dalam setiap hati kita, dan kita menjadi pelaku-pelakunya. Amin. Mari kita membaca ayat hafalan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60b. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh merenungkan kebenaran-Mu pada saat ini. Kiranya lewat kebenaran-Mu menguatkan setiap kami untuk tetap teguh mewartakan Injil-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu
yang mengajar kami, sehingga kami menjadi saksi-Mu sebagai tanggung jawab kami sebagai seorang yang percaya kepadamu. Berkati firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.